Assalamualaikum. Makin kesini makin banyak orang yang pakai gelang kesehatan smartwatch dan makin sedikit orang yang pakai gelang karet. Walah. Di gelang kesehatan itu ya umumnya ada pengukur denyut jantung, sehingga orang-orang terus jadi pada tahu tuh per menit denyutnya setiap saat. Cuma terus pada nanya, denyut jantung yang bagus tuh kayak apa sih? Apakah yang rata-rata 70 itu bagus? Ataukah yang 80? Atau yang 50 atau berapa? Terus kalau resting heart rate yang biasanya ada di smartwatch, apa pula itu makna dan gunanya untuk diukur? Yuk, kali ini kita bahas yang namanya HRV atau heart rate variability. Kalau Honda HRV itu mobil ya, beda lagi urusannya. Semakin variability-nya bagus, yaitu semakin rentang variability-nya lebar, biasanya itu indikasi bahwa kebugaran jantungnya itu bagus. Tentunya ini rentang variability lebar yang diikuti dengan denyut jantung yang steady, mantap, dan teratur. Kalau rentang variability-nya lebar tapi diikuti dengan ratap-ratap yang sampai bikin redek, bahkan sesekali jantungnya mandek, itu beda lagi urusannya, malah medeni bocah. Walah, astagfirullah. Semoga para penonton sehat semuanya. Variability itu kayak gini loh. Misal nih, kalian diukur denyutnya per menit 60 kali. Artinya dalam 60 detik ada 60 denyut, sehingga per denyutnya itu rata-rata berselang 1 detik kan ya, alias 1000 milisecond. Realitanya denyut yang satu dengan denyut yang lain itu tidak seragam jaraknya, tidak persis 1000 milisecond semua, selalu ada deviasinya. Kadang ada yang selangnya itu 1000 milisecond persis, ada yang selang misalnya 1070, ada yang 950, dan seterusnya. Nah, rata-rata deviasi itu kalau dikalkulasi dengan formula tertentu, itulah yang kemudian disebut HRV atau heart rate variability. Ini lebih penting daripada sekedar denyut per menit. Metode ngitungnya gimana? Ada macam-macam. Ada yang selama 24 jam itu dimonitor, terus dipecah-pecah jadi segmen 5 menitan, terus dihitung deviasinya di tiap-tiap 5 menit itu dan di rata-rata. Atau ada juga yang pakai formula berbeda, tapi logikanya tuh ya seperti itu. HRV itu rata-rata deviasi denyut jantung kita antara denyut yang satu dengan denyut berikutnya pada saat kita hidup normal sehari-hari. Satuannya milisecond gini, ini susah kan ya untuk dirasa-rasa. Jadinya ngukurnya itu mesti pakai alat. Sayangnya di kebanyakan smartwatch yang murah kayak yang saya pakai, itu nggak ada ukuran HRV. Kalau kalian diukur pakai EKG, mestinya bisa tuh diukur HRV-nya. Tapi tentunya kalayak rame itu nggak ngukur denyut pakai EKG seminggu 7 kali kan ya. Iseng bener. Malah ngerepotin petugas nakes. Salah satu yang gembar-gembor bisa ngukur HRV dengan lumayan akurat di luar sana, itu Oura Ring namanya. Di Indonesia nggak populer, tapi di Amerika sudah ada sejak beberapa lama. Dia kayak gelang kesehatan, tapi bentuknya cincin yang dipakai di jari kita. Jualan cincin itu rada susah kan ya. Kalau gelang pastinya tinggal di setel strapnya. Tapi kalau cincin ring besi gitu, ukurannya mesti dipasin sama yang punya jari. Dari pabriknya biasanya. Mungkin karena itulah popularitasnya terbatas. Balik yuk ke teori dulu. Semoga ini nggak ruwet. Siapa sih yang ngatur denyut jantung kita? Sistem saraf ya tentunya. Dan secara garis besarnya itu ada tarik-menarik di antara dua sistem. Yang satu itu namanya sistem saraf parasimpatetik. Dia itu kayak pengatur sistem pencernaan kita, cenderung ingin melambatkan denyut jantung. Yang satu lagi, sistem saraf simpatetik. Dia mengatur refleks kalau datang stres yang tiba-tiba segala macam, dan dia cenderung ngencengin denyut jantung. Nah, tarik-menarik antara dua unsur itu terjadi terus-menerus, dan itulah yang mempengaruhi variability. Terus ya, kenapa sih variability itu dianggap sebagai tanda kebugaran kita? Karena ya itu menandakan tubuh kita responsif terhadap tarikan kedua arah tadi, yaitu ke arah perlambatan maupun ke arah percepatan. Kalau yang nggak responsif itu jelek. Misal nih, paginya dudak anjing, sampai sore jantungnya masih aja terus berdebar ngos-ngosan. Artinya perlambatannya error atau sebaliknya. Seringnya tuh ya, yang dominan, yang simpatetik itu, yang cenderung ngencengin. Sehingga udah kenceng, susah dilambatin lagi.
Terus ya, patokannya kayak apa sih yang namanya HRV yang baik atau normal? Betulnya ini beda untuk tiap-tiap orang. Di salah satu situs saya dapat tuh gambaran seperti ini. Gambaran rata-rata orang sehat nih, bukan gambaran ideal. Seiring usia, variability denyut jantung itu rupanya menipis. Kalau dewasa umur 20-an gitu, yang normal rata-rata HRV-nya itu di rentang 60 sampai dengan 110 milisecond. Ada yang bagus banget di atas itu dan yang jelek di bawah itu. Sedangkan kalau sudah di atas 45 tahun itu rata-rata dewasa sehat, HRV-nya di rentang sekitaran 30 sampai 50-an milisecond saja. Cenderungnya menurut para peneliti, yang pria itu sedikit lebih kencang dari wanita yang sebaya. Dan seiring keusuran biasanya HRV itu menipis. Nah, persisnya yang bagus itu untuk kita kayak apa? Tiap-tiap orang itu unik. Tapi kalau digeneralisir kira-kira ya, yang bagus itu kalau di usia muda cukup lebar rentangnya di 100 milisecond atau sekitar itu. Istimewa lagi kalau lebih, dan makin tua itu tidak cenderung anjlok, tapi menurunnya dikit demi sedikit. Terus begitu udah di usia 45 tahun bisa cenderung stabil di angka 50-an atau dekat-dekat ke situ. Itu oke, syukur-syukur lebih. Atau kalau angkanya kecil di 30-an bisa cenderung menanjak, trennya membaik, melebar, itu yang bagus. Tapi ya, ngukur deviasi denyut jantung rata-rata selama 24 jam yang satuannya milisecond itu kan rada rumit ya. Ada nggak sih cara yang lebih sederhana untuk penggantinya? Menurut saya sih ada. Tidak seakurat HRV, tapi mestinya bisa jadi alat ukur yang cukup mendekati, yaitu yang disebut resting heart rate. Lazim ya ada di gelang-gelang kesehatan smartwatch. Videonya berikutnya aja nanti terpisah. Inti kesimpulannya di sini, kalau rentang variability antar denyut jantung kita itu lebar, maka dibilang HRV kita skornya besar, dan itu tuh jadi indikasi kebugaran sistem jantung kita. Sebaliknya, kalau HRV kita skornya tipis-tipis, itu bisa jadi indikasi kebugaran jantung kita kurang bagus. Gitu deh. Terima kasih.